Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat jawaban tugas UAS yang telah diberikan oleh dosen pembimbing saya dalam mata kuliah Aswaja. Berikut video jawabannya. Menurut pandangan saya, Majelis Ulama Indonesia atau disebut MUI menyatakan tidak pernah melarang ajaran Syiah di Indonesia, kecuali menghimbau umat Islam agar meningkatkan kewaspadaan tentang kemungkinan beredarnya kelompok Syiah yang ekstrem. Hal ini ditegaskan Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Muhyiddin Junaidi untuk menanggapi surat edaran Wali Kota Bogor pada 22 Oktober lalu yang melarang perayaan Asyura oleh penganut Syiah di wilayahnya. Dikeluarkannya surat MUI pada tahun 2004 bahwa sesungguhnya kita tidak punya posisi untuk mengatakan bahwa Syiah itu sesat, kata Muhyiddin Junaidi. Di kalangan penganut Syiah, Asyura merupakan peringatan kematian cucu-cucu Nabi Muhammad Hussein yang tewas dalam pertempuran pada abad ke-7 di Karbala, Irak. Surat edaran ini dikeluarkan Wali Kota Bogor Bima Arya setelah respon MUI Kota Bogor. Dalam keterangannya kepada media, Kepala Bagian Humas Kota Bogor Encep Muhammad Ali Al-Hamidi mengatakan dikeluarkan hasil dari musyawarah pimpinan daerah Kota Bogor. Menurut yang saya ketahui, yang pertama aliran Mu'tazilah merupakan aliran teologi yang mengedepankan akal sehingga mereka mendapat nama kaum rasionalis Islam. Kaum Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis dibanding dengan persoalan yang dibawa kaum Khawarij dan Murji'ah. Yang kedua, aliran Hizbut Tahrir adalah organisasi politik pan-Islamis yang menganggap ideologinya sebagai ideologi Islam yang tujuannya membentuk khilafah Islam atau negara Islam. Kekhalifahan baru akan menyatukan komunitas muslim dalam negara Islam, kesatuan dari negara-negara mayoritas muslim, dan tujuan utama penggerakan HTI adalah penegakan syariah Islam. Oleh karena itu, segenap gerakan HTI adalah strategi untuk menegakkan syariah tersebut. Yang ketiga, aliran Ikhwanul Muslimin atau Muslim Brotherhood adalah sebuah organisasi Islamis transnasional yang didirikan di Mesir oleh ulama dan guru sekolah Hasan al-Banna pada tahun 1928. Ikhwanul Muslimin menolak segala bentuk penjajahan dan monarki yang pro-barat. Dalam perpolitikan di berbagai negara, Ikhwanul Muslimin ikut serta dalam proses demokrasi sebagai sarana perjuangannya, bukan tujuan sebagaimana sekelompok lain yang mengakui. Yang keempat, aliran Khawarij adalah sekte yang meninggalkan barisan karena tidak sepakat dengan Ali yang menerima Rahim Perjanjian dalam perang Siffin tahun 37 Haji atau 64 Masehi, dan juga orang-orang keluar barisan Ali bin Thalib. Sering muncul istilah transnasionalisme di media massa. Paham ini dianggap membahayakan bagi nasionalisme Indonesia. Apa pendapat yang Anda terhadap paham tersebut? Menurut pendapat saya, paham tersebut merupakan ideologi yang menyebar yang dianggap warga di banyak negara akibat perbatasan ekonomi dan sosial antar negara
yang semakin kabur dan semakin berkembang di era digitalisasi ini. Kata Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menjelaskan dan internalisasi nilai Pancasila wajib diterapkan untuk menghambat nilai transnasional, di antaranya Pancasila sebagai rujukan utama untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, memerangi radikal yang dapat memecah belah bangsa, memupuk rasa nasionalisme dan mengembangkan kepribadian bangsa, dan menolak kebudayaan buruk budaya asing. Ini dikarenakan suatu nasionalisme yang ada. Setiap gerakan politik, apapun bentuknya dan dari mana pun datangnya, harus berasaskan Pancasila. Karena gerakan-gerakan politik dunia itu tidak menutup kemungkinan telah disusupi kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan budaya dan tradisi di Indonesia, seperti Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, Mujahidin, Al-Qaeda, dan sebagainya. Mereka itu adalah gerakan politik, bukan gerakan keagamaan. Apakah umat Islam bisa disatukan dalam satu manhaj? Kalau Anda menjawab bisa, jelaskan alasannya. Kalau Anda menjawab tidak bisa, jelaskan juga alasannya. Saya menjawab bisa, karena alasannya disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jalla surat Al-Hujurat 49 ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Konsekuensi dari persaudaraan itu, maka Islam mewajibkan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong dalam al-haq. Namun, yang menjadi fokus pembicaraan kita kali ini bukan persaudaraan yang bersifat umum ini, tetapi persaudaraan yang bersifat khusus antara kaum muhajirin dengan kaum ansar. Persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansar yang dideklarasikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki konsekuensi lebih khusus bila dibandingkan dengan persaudaraan yang bersifat umum. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.